Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Lanjut diskusi, ngopi dulu. Nikmat banget. Ibu Lola, peneliti ICW, Anda melihat peranan KY dalam pencalonan Hakim Agung efektif atau gagal? Ya, KY itu kan kalau dalam hal memantau atau bahkan dalam konteks Hakim Agung, mereka juga ada sejumlah nama yang sudah melewati pemantauan mereka yang diserahkan kemudian baik ke pansel maupun juga ke DPR gitu. Memang harus diakui kalau melihat apa yang terjadi dengan Hakim Dimyati ini, itu jadi kita bisa mempertanyakan gitu ya, apa yang kemudian dilakukan KY dan terlewat sehingga akhirnya hakim ini lolos begitu. Jadi Anda meragukan KY? Ada yang perlu dievaluasi gitu. Kan begini, kita harus melihat peristiwa ini juga sebagai momen untuk bersih-bersih, untuk perbaikan. Tadi Bang Tobas sudah menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi dan tidak bisa definitif disampaikan pada momen ini. Itu kan pencalonan. Bagaimana dengan pengawasan? Apakah KY punya wewenang nggak mengawasi Hakim Agung? Ya, kalau berdasarkan hukum ya ada gitu ya, undang-undangnya menjamin itu. Memang ada sejumlah kewenangan yang kemudian dibatasi begitu ya, tapi bukan berarti KY tidak bisa secara proaktif melakukan pemantauan atas kerja-kerja dari para hakim begitu. Karena ya justru itulah mandat dari Komisi Yudisial itu sendiri, bahwa mereka punya fungsi pengawasan dari sisi eksternal terhadap hakim-hakim yang ada gitu ya, yang ada di bawah lembaga peradilan. Baik, dan itu termasuk Hakim Agung begitu. Terima kasih Bu. Pak Hairul Huda, apakah dengan menaikkan gaji akan menjamin integritas dan sejauh mana pengawasan KY selama ini? Apa memang KY itu nggak punya kewenangan karena memang undang-undangnya terlalu umum gitu? Iya, saya sependapat dengan Pak Saud mengatakan bahwa gaji itu tidak ada relevansi positifnya dengan integritas. Bisa saja orang bergaji rendah berintegritas, tidak sedikit orang yang gajinya tinggi tidak berintegritas. Jadi solusinya gimana dong? Jadi kalau menurut saya solusinya pada sistem perekrutan. Rekrutan yang rekrut politisi. Politisi ini kan di ujung. Ya. Proses sebelumnya kan melalui seleksi yang dilakukan oleh KY. Berarti biang keladinya di KY. Nah, problemnya kalau menurut saya harusnya stelsel-nya aktif. Jadi kan ada persyaratan orang jadi Hakim Agung. 20 tahun misalnya kalau yang karir, 20 tahun dia sebagai hakim, katakanlah seperti itu. Jadi jangan ketika dia melamar jadi calon hakim baru dipantau. Selama dia bertugas, kan tentu bisa dipantau. Mana mungkin, KY kan stafnya cuma berapa orang. Nah itu kan problem yang harusnya nanti dipenuhi oleh DPR, kebutuhan untuk menjamin bahwa KY bisa melaksanakan fungsinya. Jadi kalau rekrutmennya seperti sekarang ini peristiwa akan terus berulang. Bukan karena KY tidak berani terhadap Hakim Agung yang super gitu. Saya kira tidak seperti itu. Kalau menurut saya KY juga punya keterbatasan dalam cara merekrut calon-calon Hakim Agung, katakanlah seperti itu. Ini yang harus kemudian kita improve. Apakah cara perekrutan ini sudah menjamin bisa menjangkau orang-orang yang berintegritas? Banyak Pak hakim-hakim yang berintegritas tapi dia nggak mau nyalon. Mestinya jangan dia mencalonkan diri. Jadi, dia dijemput. Solusinya menurut Anda apa? Dia dijemput, diundang untuk kemudian dipromosikan jadi Hakim Agung. Orang-orang yang berintegritas ini yang dicari. Kalau dia syaratnya 3 tahun menjadi hakim pengadilan tinggi misalnya begitu ya Prof Gayus, berarti kan sudah bisa dipantau nih hakim-hakim yang ada di pengadilan tinggi. Lebih kecil lagi mana yang mesti dipantau. Untuk kemudian nanti ini yang berkualitas disorong. Karena banyak sekali sistem rekrutmen yang dilakukan, apakah jadi komisi ini, komisi itu di kenegaraan kita. Banyak orang berintegritas tidak mau melamar. Oke, terima kasih. Ada orang berintegritas ini harus dilamar, bukan dia melamar. Bang, jadi kalau menurut saya ini sekaligus tolong dijawab. Nasib RUU perampasan aset kenapa mandek? Oke,
Jadi ini dulu. Jadi pertama soal KAY dulu. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh KAY pada saat ini memang KAY tidak bisa sendirian. Dia harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan Mahkamah Agung dalam hal menjaga keluhuran martabat. Kolaborasi. Ya, jadi dari Mahkamah Agungnya pun juga harus merespon setiap masukan, setiap rekomendasi, setiap hal-hal yang dilakukan oleh KAY ini di internalnya juga. Jadi memang harus ada kerjasama antara KAY dengan Mahkamah Agung untuk kita menjaga integritas dari Mahkamah Agung. Mengenai RUU perampasan aset, ya saat ini sudah tidak pernah ditolak Bang sebenarnya, itu juga keliru. Apa karena DPR-nya takut malah jadi senjata makan tuan gitu? Pemberitaan yang beredar itu keliru. DPR tidak pernah menolak RUU perampasan aset. Jadi itu pernah saya sampaikan juga di Jadi yang media. terjadi apa sekarang? Sekarang sudah masuk dalam prolegnas. Sudah masuk? Ya, betul. Di tahun 2021 kalau tidak salah, itu bukan ditolak oleh DPR, tapi memang pemerintahnya tidak mengajukan. Kalau tidak mengajukan karena ini statusnya adalah usulan dari pemerintah, ya bagaimana kemudian kita bisa memasukkan dalam prolegnas prioritas. Nah, tapi sekarang sudah selesai. Sudah masuk ya? Artinya sudah masuk, nanti tinggal kita tunggu proses selanjutnya. Karena ini adalah usulan dari pemerintah, kita tunggu nanti naskah akademik dan draft RUU dari pemerintah. Pak Taufik udah siap-siap untuk transfer aset atas nama pihak ketiga? Enggak lah, nggak perlu seperti itu. Kita transparan saja, karena itu juga bagian dari akuntabilitas. Apakah itu efektif kalau undang-undang itu, undang-undang perampasan aset, itu bakal mengurangi korupsi nggak? Sedikit banyak membantu, ya karena bisa berupa pencegahan, ya orang-orang jadi berpikir untuk kemudian menimbun asetnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dan kemudian ketika nanti ada tindak pidana, itu bisa dirampas. Nah itu tentunya bisa dalam beberapa hal bisa membantu untuk melakukan pencegahan. Terima kasih Pak Gayus. Jadi Bapak sebagai Hakim Agung, apa yang harus dilakukan? Ya tentu dua hal untuk merubah, membangun kembali pilar-pilar Mahkamah Agung yang dianggap rubuh. Ada dua cara. Ya, mau rubuh? Ya kalau terjadi seperti ini, Hakim Agungnya itu kan pohon di taman yang indah, pohon indah di taman yang indah, tapi rusak. Jadi caranya gimana? Ada dua hal, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan. Yang lebih penting buat saya pembinaan. Yang ngawasin siapa? Internal ada, eksternal ada. Eksternal tadi yang KY itu. KW emang punya gigi ke arah sana menurut undang-undang. Ini yang saya mau sampaikan. Pengawasan eksternal bernama KY ini produk konstitusi ini. Ini lembaga konstitusional ini. Tetapi tidak punya kewenangan yang cukup. Jadi kewenangan sekarang tidak cukup? Sangat tidak cukup. Jadi harusnya gimana dong? Dia boleh nyadap terhadap harusnya semua. boleh nyadap. Oh ide bagus itu. Ya, itu jadi KY boleh nyadap gitu? Ya tadi kan percakapan edukasi dari KPK kan penyadapan. Disadap beberapa hari sebelumnya. Nah ini di semua perkara itu penyadapan. Sejak saya di Komisi 3... 9 tahun yang lalu di sana itu saya mengusulkan agar KY ini tidak tunggu bola tapi jemput bola. Tadi disampaikan juga dikasih kewenangan menjadap. Wah ini ide brilian ini dari sesudah pensiun di Hakim Agung baru dia ngomong begitu. Tidak. Sebelum pensiun sebelum Hakim Agung saya usulkan. Oh begitu ya? Sebelum saya di Hakim Agung di Komisi 3. Wah hebat nih usulan. Pak Saud setuju nggak? KY punya kewenangan menyadap seluruh hakim teleponnya. Itu tergantung komitmen kita aja. Setuju atau tidak? Saya sih sebenarnya saya nggak dia pro justisia Pak. Itu masalah kan penyadapan tidak termasuk justisia. Itu nanti kita lihat lagi undang-undang penyadapan kita. Tidak. Karena dia tidak ada kewenangan pro justisia. Interception itu bukan judicial. Itu interception itu umum. Dalam rangka pengawasan? Iya, BI boleh punya, Menteri Keuangan boleh punya, berbagai lembaga yang bukan juga nanti judicial. Makanya kita dilihat. Setuju atau tidak? Kalau saya pikir bukan setuju atau tidak setuju, Bang Onat. Pertanyaannya apakah itu efektif gitu? Kalau itu efektif, menurut Bapak tidak efektif? Kalau itu menjadi efektif, menjadi sebuah upaya manajemen peradilan di kita ini menjadi lebih baik, kenapa tidak? Itu saja. Jadi analisa Anda yes or no? Mungkin kita harus pelajari lagi dengan undang-undang penyadapan. Pak Hairul, setuju nggak? Sepanjang itu dilakukan dengan bekerja sama dengan penegak hukum bisa. Bisa. Nah, jadi misalnya yang punya kewenangan menjadap sekarang KPK. Jadi KY kalau ada laporan masyarakat dia bisa order ke KPK untuk kemudian ini memang itu. Keputusan yang lama. Dari kompromi kita di DPR waktu itu seharusnya ada itu.
KY menempel dengan penegak hukum yang sudah punya hak penyadap. Ini kelemahan sebenarnya. Ini kurang maksimal. Harusnya langsung boleh penyadap sendiri. Bukan untuk pro justisia, tapi untuk kewenangan dia pengawasan gitu. Iya. Atau jangan-jangan gini, Prof. Saya pikir cukup aja komisi etik bekerja. Artinya kalau komisi etik ini kerja kan mengawasin day by day orang itu ngapain gitu. Komisi etik itu kan antara KY dan MA ya untuk peradilan. Oke, kita istirahat dulu. Lanjut sesudah yang berikut ini.